Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الله أكبر.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang aziz, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan perbanyaklah oleh kalian untuk berzikir kepada Allah. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat Allah Jalla wa Ala, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jal memberikan kabar kepada kita, memberikan berita kepada kita bahwa jalan untuk meraih keberuntungan di hari akhirat salah satunya adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Begitu pula Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Anfal, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Dan perbanyaklah oleh kalian menyebut nama Allah. Perbanyaklah oleh kalian berzikir dan berdoa kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, ayat-ayat ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan berzikir kepada Allah, keutamaan memperbanyak zikir dan membasahi lisan dalam zikir kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Karena dengan berzikir kepada Allah, seseorang dapat meraih derajat keberuntungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Zikir adalah nutrisi kalbu. Zikir adalah gizi bagi hati manusia. Dan barang siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka hatinya akan gersang. Barang siapa yang lalai dari zikir kepada Allah Azza wa Jal, hatinya akan mengalami kekeringan, sehingga akan sampai pada tingkat mati dan berpenyakit hatinya. Rasulullah, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah dalam sahihnya, Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Sungguh perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan orang yang tidak berzikir adalah mathalul hayyi wal mayyit, laksana orang hidup dan orang yang mati. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita untuk berzikir dalam satu perintah. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayuhal muslimuna ibadallah, tatkala lisan manusia sibuk dengan berzikir kepada Allah, maka dia akan lalai dari perkataan dan ucapan yang sia-sia. Dia akan lalai dari perkataan yang dapat menyeretnya kepada bahaya. Namun begitu dia berzikir kepada Allah, maka tertutuplah segala macam pintu yang dapat menyeret dirinya kepada bahaya lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis qudsi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kata Allah, aku berada dalam persangkaan hambaku, aku sesuai dengan praduga hambaku. Dan jika aku selalu bersamanya, jika dia mengingatku, dan aku selalu bersamanya jika dia mengingatku, jika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika dia mengingatku dalam suatu perkumpulan,
maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dira'an. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka niscaya aku akan mendekat kepadanya sehasta, kata Allah. Wa in takarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya atau mendatanginya sedepa, kata Allah. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dan jika dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari, kata Allah. Maka ayuhal ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ketika seseorang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyambut dan mendekat kepadanya lebih daripada usahanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun jika seorang hamba berpaling dari dan menjauh dari Allah Azza wa Jal, jika seorang hamba tidak peduli kepada Allah, jika seorang hamba tidak mengerti hakikat dari kehidupan dunianya, maka sungguh Allah Azza wa Jalla tiadalah merugi. Allah tidak butuh terhadap dirimu, dan Allah tidak butuh terhadap ibadah yang engkau lakukan. Kalau seandainya sejagat raya ini semua mereka bermaksiat kepada Allah, hal itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Kalau seandainya sejagat raya ini mereka bertakwa dan beribadah kepada Allah, semua itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Tetapi maha bijaksananya Allah, maha rahmannya Allah, maha kasih sayangnya Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya, Allah selalu menyediakan balasan yang baik dan lebih baik dari usaha kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ayuhal muslimuna ibadallah, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Qal adz-dzakiruna Allaha katsiran wadz-dzakirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah unggul, telah menang para mufarridun. Maka para sahabat pun bertanya, siapakah mufarridun itu wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, adz-dzakiruna Allaha katsiran wadz-dzakirat. Al-mufarridun itu adalah para lelaki dan para wanita yang selalu banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbikum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Kata Rasulullah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang amalan kalian yang paling terbaik di sisi Allah?
dan paling tersuci di sisi Raja, yakni di sisi Allah Azza wa Jal, dan yang paling tinggi derajatnya, serta lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan juga lebih baik bagi kalian dari ketika bertemu dengan musuh di medan perang lalu kalian memenggal lehernya. Sungguh amalan yang tiada bandingannya. Kata Rasulullah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang amalan kalian yang paling terbaik, yang paling tersuci di sisi Rabb kalian, yang paling tinggi derajatnya, yang paling lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, dan yang paling lebih baik bagi kalian dari bertemu dengan musuh di medan jihad, lalu kalian memenggal kepala musuh. Maka para sahabat pun berkata, qalu bala, tentu kami mau wahai Rasulullah. Qal dzikrullahi ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan amalan itu adalah berzikir kepada Allah. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Basahilah lisan dengan zikir kepada Allah. Karena para ulama mengatakan kepada kita, zikir adalah nutrisi hati manusia. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ketika seseorang tidak mampu menyibukkan lisannya dengan zikir kepada Allah, maka ini tanda bahwa lemahnya iman orang tersebut, dan sungguh dia berada di dalam jurang kebinasaan. Karena ketika dia diam dari berzikir kepada Allah, maka lisannya akan sibuk dengan perkara yang membahayakannya. Sebab itu Rasulullah memperingatkan kita dengan sabdanya. Kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Tatkala seseorang tidak mampu berzikir kepada Allah, atau dia lemah dalam berzikir kepada Allah, dan dia pun tidak dapat menggunakan lisannya untuk bertutur kata yang baik, maka lebih baik dia diam. Karena ketika dia tidak diam, maka artinya dia tidak selamat dari bahaya. Suatu ketika, seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata, apakah kita akan dituntut sebab perkataan kita, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Celakalah engkau wahai Mu'adz, tidakkah manusia diseret di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil dari sebab lisan-lisan mereka. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha basan yahwi biha sab'ina kharifan fin nar." Bisa jadi seseorang berkata dengan suatu kalimat yang menurutnya tidak apa-apa, yakni suatu kalimat yang dia remehkan, yang dia anggap tidak bermasalah.
namun justru kalimat tersebut menjadi sebab dia dijatuhkan ke dalam neraka sab'ina kharifan, selama 70 tahun, 70 kharif. Ayuhal muslimuna ibadallah, disebutkan pula dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seseorang bisa jadi mengucapkan suatu kalimat tanpa diteliti, mengucapkan suatu kalimat tanpa dia tahu kebenarannya, atau tanpa dia memastikan bagaimana seharusnya dia berkata, yang karenanya dia terlempar ke dalam neraka sejauh antara timur dengan barat, karena ulah sepotong daging yang namanya lisan. Orang ini dijauhkan atau dimasukkan ke dalam neraka sejauh timur dan barat, kata Rasulullah. Maka perhatikanlah ayuhal muslimuna ibadallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana aqimis salah.